Ya bismillah, selamat datang semuanya yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih 7.30, Dokter Afifah udah bergabung bersama kita. Seperti yang sudah dijelaskan di flyer, kita mau bahas tentang bikin bertim ya dok ya. Bikin bertim. Dan ini spesifiknya gimana cara membangun bertim ini sama tenaga medis. Kalau selama ini kita di kelas-kelas tuh selalu bilang suaminya harus siap, anggota keluarga harus siap. Terus gimana nih dengan dokternya, dengan bidannya gitu. Nah, saya mulai langsung dari pertanyaan kali ya dok ya. Pertanyaan yang kebetulan nih ada pertanyaan pertama yang emang ini nyangkut banget sama topik kita hari ini. Yang utama nih sebenarnya, yang utama. Gimana sih memulai pembicaraan kepada providernya, provider dokter atau bidan tentang keinginan kita untuk bisa bersalin secara gentle gitu. Nah mungkin dijelasin dulu kali ya gentle tuh maksudnya apa pemahaman dokter gitu. Dan terus gimana memulainya? Silakan dok. Ya, oke. Ya, jadi memang gentle birth nih sekarang lagi booming ya, lagi digemari para ibu-ibu gitu ya. Oke, sebenarnya sih gentle birth itu intinya adalah persalinan normal yang aman dan nyaman ya, dan pastinya juga tidak membahayakan ibu atau janin gitu ya. Nah, selama ibu aman dan nyaman serta baby juga bisa terpantau dengan baik, ya gimana pun metode persalinannya itu kita sebut gentle birth gitu kan. Gentle birth itu nggak harus lahir normal, nggak juga gitu kan. Kalau memang dia memilih, menurut dia yang aman, yang safe, yang enak buat dia adalah sesar misalnya, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi gentle birth itu intinya adalah proses persalinan yang diinginkan pasien tuh seperti apa sih yang nyaman buat pasien gitu loh. Nah, gimana tuh cara memulainya sebagai sudut pandang pasien nih dok supaya bisa klik nyambung gimana sih cara mengkomunikasikannya keinginan kita untuk bersalin gentle sama dokternya. Mungkin spesifik kali ya ke keinginan tertentu dari pasiennya gitu. Ya pastinya kan pasiennya ini dia tahu dulu ya, dia klik nggak sih sama dokternya gitu kan, sama tempat persalinannya, terus mungkin sama ya tenaga kerja kesehatan yang ada di fasilitas itu gitu ya. Dia tahu dulu nih kira-kira dia cocok nggak sih, kalau memang dia rasa sepertinya ini tempat yang tepat untuk bersalin, ya nggak apa-apa diomongin aja. Biasanya sih pasien mulai bisa mulai menyampaikan birth plan-nya gitu ya. Saya maunya kayak gini dok. Itu boleh dimulai usia masuk trimester 3 ya. Jadi artinya dari 28 minggu ke atas itu udah boleh untuk disampaikan gitu kan. At least kenapa mulai dari 28 minggu, karena ya misalnya ada keinginan tertentu yang diinginkan pasien, dokter masih bisa mengarahkan gitu ya. Oh ya, kalau misalnya ibu maunya seperti ini, ya kalau bisa misalnya ya bayinya jangan besar-besar ya, dan sekarang udah diatur nih makannya gitu kan. Atau kalau misalnya ibu mau seperti ini, ya diusahakan exercise tertentu yang masih bisa dikejar gitu loh dengan waktu sampai persalinannya nanti. Oke. Gitu. Ini soalnya menarik dok. Kemarin kan sebelum sambil kita sebar flyer kan kita bikin polling juga kan. Bikin polling yang kurang lebih dari beberapa orang yang ternyata belum menyampaikan keinginannya ke dokter, kita tanya nih kenapa sih gitu, dan jawabannya tuh banyak yang takut, sungkan gitu. Soalnya mungkin gini ya, karena saya sebagai sudut pandang awam ya, sebagai sudut pandang pasien, mungkin punya keinginan tapi takut dianggap sotoy gitulah ya dok, karena siapa sih kita, dokter bukan, dokter kan udah belajar sekian tahun, terus kok kita berani-beraninya punya keinginan aneh-aneh lah bisa dibilang gitu. Nggak apa-apa ya dok, kita sampein yang mungkin buat dokter aneh, kita sampein aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa.
Ya, sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, dan saya rasa rata-rata dokter juga senang ya kalau misalnya dia bisa memenuhi Ya, keinginan pasiennya, gitu kan. Ya, mungkin dokter melakukan seperti, kadang kalau misalnya kita nggak sampaikan nih, birth plan kita mau seperti ini, mungkin ya bisa beda persepsi kan, dokternya nganggapnya, oh ini yang terbaik nih buat pasiennya, gitu kan. Padahal pasiennya belum tentu mau seperti itu, gitu kan. Saya rasa sih nggak apa-apa diomongin aja, apapun itu ya, seremeh-temeh pun gitu ya. Tapi tetap dokter itu kita mengupayakan ya sesuai dengan sikon ya. Kalau sikonnya memungkinkan, misalnya dia nggak mau ini ya dok, nggak mau pasang infus ya kan, ya nggak apa-apa. Tapi in case nanti misalnya kita perlukan, ya itu birth plan artinya nggak berlaku ya, tetap harus disampaikan itu gitu. Jadi nggak harus selalu terikat dengan birth plan ya enggak, saya rasa tergantung sikon. Tapi ya semaksimal mungkin kita penuhilah birth plan yang dia mau, itu checklistnya gitu kan. Saya rasa sih itu lebih fair ya, maksudnya sebenarnya kan dokter sama pasien itu kan partner ya, maksudnya sejajar gitu. Jadi lebih enak dokternya juga tahu pasiennya mau apa dan pasiennya pun puas gitu kan. In case misalnya ada hal-hal yang harus dilakukan di luar birth plan, dan pasien juga harus, karena udah diinfokan, pasien juga udah bisa nerima sih. Intinya ya nggak apa-apa, sampein oke, gitu aja ya gitu Ibu, kan. Ayah. Sampaikan aja, nggak usah sungkan, nggak usah takut. Toh kalau nggak cocok pun nanti akan ada komunikasi lagi ya dok ya, disampaikan lagi. Oke. Iya, Ini ada heeh, pertanyaan, betul. langsung aja nih dari komen yang di sini. Halo dok, mau tanya, dalam kategori apa pasien yang harus diinfus dan diinduksi? Boleh request juga nggak kita biar nggak diinfus ataupun di episiotomi? Di episiotomi mungkin dijelasin dikit kali ya. Mm-mm. Ya, nggak diinfus atau diinduksi ya, kalau nggak ada indikasi sih memang kita tidak lakukan ya pemasangan infus atau induksi kan ya. Kalau induksi infus itu kan ya misalnya pasien dengan resiko perdarahan, HB-nya rendah ya kan. Nah, itu kalau misalnya kita resiko perdarahan ya macam-macam, bisa dari HB rendah, bisa dia mungkin anak kelima, anak keenam gitu kan yang sudah multipara, atau misalnya pasien memang ada riwayat perdarahan pada persalinan sebelumnya, hal-hal yang beresiko gitu ya untuk terjadi perdarahan, ya baiknya memang kita lakukan pemasangan infus gitu kan. Untuk induksi ya ada faktor-faktornya juga gitu kan. Misalnya dia ketuban pecah, tapi pembukaannya masih kecil gitu kan. Pasien kalau pembukaan masih kecil, kita nggak tahu kapan majunya. Sementara ketuban sudah pecah, akan ada resiko chorioamnionitis seperti itu kan. Nah, itu mungkin perlu induksi ya. Atau misalnya kehamilannya sudah postmatur ya, sudah 41 minggu atau lebih, tapi nggak mules-mules juga. Selama kondisi semua bagus, kita ya harus lakukan induksi, karena kalau menunggu lagi juga akan beresiko kan. Ya, tapi itu kan sebenarnya ada indikasinya ya, tidak semata-mata dilakukan pada semua persalinan ya enggak gitu kan. Itu pasti dokternya juga akan mengkomunikasikan ya, Bu, kita harus pasang infus karena bla bla bla, atau induksi karena bla 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 gitu ya. Untuk episiotomi request nggak episiotomi boleh banget ya. Memang sekarang pasien sudah jarang sekali ya yang mau di episiotomi gitu kan. Cuman ya pasien juga harus paham, tidak di episiotomi itu bukan berarti tidak robek ya. Ada ya tetap ada kemungkinan robek, ya robeknya natural artinya gitu kan. Cuman ya memang tidak ada manuver dari dokternya yang melakukan pengguntingan gitu kan. Nah, untuk episiotomi juga saya sih jarang banget akhir-akhir ini episiotomi ya, jarang banget ya. Mungkin kalau ada indikasi misalnya bayinya kayaknya agak besar nih kan, resiko lah bahunya nyangkut gitu kan, itu mungkin perlu episiotomi. Atau perineumnya yang sangat kaku, tapi itu jarang sih ya, mungkin perlu. Memang sebagian besar sih saya tidak lakukan Oke, episiotomi. gitu ya. Berarti boleh banget ya, misalnya punya keinginan menolak sebuah prosedur, dan itu dikomunikasikan aja. Oke, ini udah tadi gimana cara mendiskusikan. Kadang suka sungkan, ya diomongin aja sebenarnya nggak usah sungkan ya. Eh, nah ini saya tuh suka bingung mau membahas apa. Jadi oke, kita pengen gentle birth. Gentle birth itu kan image-nya indah gitu ya, indah, tenang gitu, minim intervensi. Tapi suka bingung mau ngebahas apa itu tadi, karena mungkin emang menganggap ya udah dokter kayaknya lebih paham sama kondisi aku deh gitu, ya udah dokter aja yang jelasin gitu. Jadi gimana sih sebetulnya sebagai pasien tuh sebetulnya yang
perlu kita angkat sebagai pembahasan tuh kira-kira aspek apa aja ya dok ya contohnya? Ya banyak ya, mulai dari dia bilang kan nanti dia mau ditemenin sama siapa, tuh nggak apa-apa disampein kan ke dokternya. Misalnya ditemenin sama keluarga, ada gula juga, atau ya yang lain lah gitu kan. Bisa nggak ya dok kira-kira? Ya itu harus diomongin di awal ya kan, apalagi kan ya pandemi begini banyak sekali aturan-aturan yang berubah ya gitu kan. Heeh. Terus mungkin dia baiknya sih kalau menurut saya ada bayangan ya, gimana sih persalinan itu. Mungkin dia nonton dulu video persalinan ya, step-stepnya apa sih gitu kan. Nah kira-kira dia maunya yang seperti apa nih gitu kan. Mulai dari awal persalinan, terus saat dia fase aktif ya, saat dia PK2 apa PK2 saat akan kepala bayi keluar, saat kepala bayi keluar sampai perawatan bayinya. Nah, di situ kan dengan dia kayak nonton video, oh kayak gini ya kurang lebih gitu kan. Nah, di situ bisa diskus sama dokternya, dok kenapa sih harus di seperti ini gitu kan. Boleh nggak saya maunya kayak begini aja nih dok gitu kan. Jadi dengan dia ada apa ya, ada gambaran, pasti akan ada bahan diskusi ya sama dokternya gitu. Atau ya denger cerita, tapi juga jangan cerita yang bikin serem ya, maksudnya cerita yang menyenangkan lah ya, dari kerabat atau gimana gitu kan, dengar masukan-masukan, ya apa aja maksudnya yang kira-kira dia pengennya seperti ini atau yang masih mengganjal kenapa sih harus kayak gitu, ya itu bisa diangkat jadi bahan diskusi sama Oke, jadi dokternya. nonton ya, dari nonton itu dapat gambaran proses ya, dari proses itu kebayang. Oh, kayaknya Iya, yang mau dibahas ini. Oke, bisa dicatat ya, ayah dan ibu. Ini ada ayah nggak ya gabung di sini? Penasaran. Mudah-mudahan ada ayah yang gabung juga ya, karena ayah kan bertim juga ya dok ya. Oke, nah, penting banget. mana ya sebentar. Nah, di luar sana tuh kan banyak contoh berplan ya dok ya di Google. Kalau di Google contoh berplan tuh banyak dan formatnya tuh beda-beda. Bahkan sekarang tuh kan ada aplikasinya. Kalau saya lihat aplikasi tuh lebih simpel banget. Jadi kayak segala macam tindakan medis tuh ada. Saya mau saya bisa nolak. Wah kalau nolak semua bisa juga gitu. Jadi begitu simpel. Nah sebetulnya format yang paling nyaman dan enak buat sama-sama ya, buat dokter sih terutama ya, untuk mendiskusikan birth plan itu gimana? Karena mungkin bisa jadi kan yang dibahas kan banyak banget ya aspek yang pengen diomongin. Jadi enaknya gimana ya strateginya ya supaya bisa tersampaikan semua, tapi mungkin nggak yang brok dalam satu pertemuan ngomongnya aku nggak mau gitu loh dok. Format yang enak tuh gimana kira-kira? Apa bentuk dokumen? Apa bentuk mungkin ngobrol, dibagi, dipecah-pecah apa gimana sih dok kira-kira? Ya senyamannya pasien aja sih ya. Kalau saya sih lebih seneng pasien kayak nulis di kertas atau dia ngetik. Jadi dia kalau misalnya mengajukan pertanyaan ini misalnya A gitu, dok saya nggak mau diepis ya, ya boleh nggak diepis, tapi ada kondisi-kondisi yang mengharuskan saya melakukan epis ya. Nah nanti dia bisa nyatet lagi tuh, oh kalau begini harus diepis gitu kan. Jadi daripada pakai aplikasi kan susah ya, itu kan hanya kayak checklist gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa luas jawabannya gitu kan. Ya saya sih lebih senang kayak gitu. Berplan itu sih nggak masalah juga sih di omongin hanya dalam satu kali pertemuan ya. Paling berplan itu ya berapa poin sih? Paling banyak 15-20 poin mungkin ya. Maksudnya nggak masalah sih karena biasanya kan memang dokter akan suka lupa kalau misalnya dia apa ngomongnya dari kapan-kapan tahu kan. Biasanya sih rata-rata pasien udah pinter ya di 36 dia mulai ngomong ya kan di 38 gitu kan, dok saya maunya gini-gini. Jadi ya dokternya juga lebih ingat ya, tapi ya nggak salah juga sih kalau misalnya dia nyicil birth plan-nya dari awal udah diomongin, nanti ada lagi tambahan ada lagi ya nggak apa-apa juga. Cuman ya khawatir takutnya dokternya lupa gitu kan, atau ya enaknya misalnya dia pas mau lahiran dikasih lagi, kasih aja gitu birth plan-nya ke, takutnya kan dokternya lupa ya, maksudnya ada beberapa pasien yang ngasih birth plan yang ini maunya gimana sih kalau beda-beda gitu kan, kasih aja tuh catatan dia ke perawatnya ke bidannya gitu kan, nanti tolong sampein ya ke dokter saya maunya kayak gini. Nah biasanya saya sempet tuh ngebaca, oh ya ya yang ini maunya, oh ya
kemarin udah pernah diskusi kayak gitu. Lebih enak ya maksudnya dokternya lebih tahu oh iya pasiennya maunya kayak gini gitu kan. Kadang kan kita apalagi kalau kayak mendadak tengah malam situ kita nggak inget-inget lagi ya ini birth yang mana ya pasien gitu Jadi kan. walaupun dicicil nantinya Gitu. juga akan kayak di review lagi ya di akhir-akhir ya biar 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 ingat ya. Ya, yang penting kasih aja catatannya gitu. Oke. Oke, ntar saya cek yang di komentar ini ada nggak pertanyaan lagi. Oh, Dok, pernah nggak ada ibu yang ngedadak minta macam-macam request hal hari H, tapi yang belum pernah didiskusikan sebelumnya? Kalau ada, biasanya pada request apa, Dok? Dan respon dokter gimana? Hmm, ada aja sih ya. Ya, ya itu tadi. Kalau selama saya masih bisa penuhin, saya penuhin. Misalnya tadinya nggak ngomong nih mau delay crop camping, ya kan? Itu kan paling sering tuh. Mau delay ya, tiba-tiba pas saya lahirin bayi, dok, delay ya. Ya saya lihat kalau kondisi bayinya bagus, ya kan? Bisa IMD, nggak ada masalah, ya saya delay. Tapi kalau misalnya bayinya kayak kurang oke kondisinya, ya saya bilang, kayak nggak bisa deh, ini delay harus langsung dipotong ya, karena bayinya harus dipantau dulu, kayak gitu eh banyak ini sih ada juga yang beberapa dadakan ya kayak gitu misalnya apa eh tiba-tiba mau pasang infus dia nggak mau gitu kan padahal sebelumnya nggak ngomong tuh dok saya nggak mau diinfus yang ngomongnya biasanya ke bidannya gitu kan ya kita kasih penjelasan aja sih intinya ya kalau memang tetap nggak mau diinfus ya udah inform konsen gitu kan kenapa perlu diinfus pasti ada alasannya ya nggak semua orang mau bersalin itu diinfus kan ya soalnya ini ada beberapa indikasi bunda ya kalau memang tetap nggak mau ya nggak apa-apa at least kita udah sampaikan kan alasannya kenapa perlu Oke. gitu. Lanjut ya. Dok, apakah ibu pertama memang harus epis? Tadi sih dokter bilang ya, kalau sekarang ibu sekarang jarang yang banyak yang minta nggak diepis dan jarang yang diepis. Cuma mungkin saya terjemahkan lagi. Kalau buat ibu pertama, apakah lebih banyak urgensinya untuk di episiotomi? Gitu kali ya maksudnya. Atau enggak? Atau Mm-mm. sebenarnya enggak juga ya? Mm-mm. Nggak juga sih. Oh, oke. Okay. Enggak juga, enggak. Kalau saya sih jarang, jarang banget saya epi sekarang-sekarang ini. Ya. Enggak harus Dokter lah. kan pasiennya banyak dan tiap pasien punya kemauan yang beda-beda. Nah, tadi juga sih. Nah, dokter ingetnya tiap pasien itu gimana? Apa pasiennya ini kasih berplan ke dokter? Udah ini tadi udah dibahas ya. Ya, gimana tuh biar inget? Berarti kasih berplan, nanti dokter biasanya baca berplan itu lagi atau gimana, Dok? Atau beda-beda kali ya setiap dokter? Biasanya sih saya cuman saat pasien datang diskusi aja ya. Nah, diskusi aja. Ya, kalau misalnya ada beberapa yang beda nih dengan pasien lain, saya masih ingat gitu kan. Tapi kalau misalnya ya berplannya standar lah, maksudnya nggak mau infus, nggak mau epis, maunya posisi sesukanya, kayak gitu sih. Saya ya biasanya let it flow aja, maksudnya nggak harus ikutin aja maunya pasien saat itu gitu kan. Ya tapi memang lebih enak itu dia saat dia mules dia bawa birth plan-nya gitu loh lebih enak ya cuman kadang kan pasien juga nggak kepikir gitu kan bawa-bawa birth plan udah mules gitu kan. Oke, oke. Uh-uh. Sip, sip. Di masa pandemi ini ada nggak yang hal berbeda apa sih yang perlu disiapkan orang tua yang berbeda dari sebelumnya? Selain swab, mungkin kaitannya kayak di treatment mungkin lebih ke arah waktu bayinya udah lahir seperti apa. Sebelum juga ya, sebelum bayinya lahir seperti apa dan setelah bayinya lahir ada nggak sih yang perlu disiapkan orang tua yang beda gitu dari sebelum pandemi selama ini di lapangan? Hmm. Hmm. Ya, ya ada pastinya ya. Yang pertama ya pemilihan vaskesnya kan. Dia mau lahiran di mana nih? Ya itu harus dipertimbangin. Ya saya rasa kalau untuk bersalinan ya jangan milih rumah sakit rujukan COVID lah ya. Maksudnya cari tempat yang tidak menerima pasien COVID ya kan. Entah itu RSIA, entah itu klinik atau ya tempat-tempat intinya yang tidak menerima pasien COVID lah kan. Nah terus eh pastinya nanti ditanyakan juga kan yang tadi saya sampaikan. Boleh nggak sih ada yang menemani gitu kan di kamar bersalin? Kalau boleh berapa orang gitu kan? Dan apa persyaratannya? Biasanya kan banyak kan, rapid lah, apalah gitu kan. Dan pastinya juga untuk
antisipasi ya, maksudnya si pasien juga harus tahu nih ya, in case misalnya tempat persalinan yang dia incer nih penuh, nah dia harus kemana nih gitu kan, dia harus ada second line ya, jangan udah pasti di situ pasti bisa ya, kan kita nggak tahu ya, entah mungkin dia nggak keburu di jalan macet atau gimana, nah itu udah harus disiapkan loh, apa namanya, second line-nya kemana sih kira-kira gitu kan. Lalu untuk setelah persalinan sih biasanya sih tidak ada aturan khusus ya, maksudnya ya selama bayinya bagus gitu kan boleh IMD ya, IMD nggak masalah kan selama memang ibunya nggak ada kecurigaan COVID, swabnya negatif gitu kan, boleh-boleh aja dan baik kondisi bayinya bagus gitu. Itu aja sih ya, saya rasa nggak ada ritual yang Oke, gitu khusus. ya. Semoga sudah Mm-mm. terjawab ya. Oke, lanjut nih pertanyaannya jadi banyak nih sekarang nih dari komen. Eh, Kalau bayi, oh ini nih, kalau bayi sungsang, ini udah agak topiknya nggak apa-apa ya. Kita pertanyaan-pertanyaannya juga banyak yang lain ya dok ya. Kalau Apa-apa. bayi sungsang ditunggunya sampai berapa minggu ya dok? Kalau janin sungsang. Kalau bayi sungsang sih 36 sampai 36. Maksudnya kita tunggu dia muter ya. Biasanya kalau udah 36 dia udah tidak mungkin muter ya karena udah sempit ruang geraknya, babynya juga udah besar gitu. Biasanya 36 kita tunggu ya. Kalau dia nggak muter kita lancanakan nih maunya gimana gitu kan. Kalau muter ya alhamdulillah berarti tinggal tugasnya adalah bikin dia supaya cepat masuk ke panggul gitu Jadi kan. kalau misalnya kondisinya demikian, apakah ibu punya opsi untuk minta misalnya mengusahakan pervagina, mungkin memungkinkan nggak tuh dok? Misalnya dengan informed consent gitu. Oh gitu, Ya bisa ya. boleh-boleh aja sih. Iya boleh-boleh aja dengan inform consent dan kalau bisa ya itu kan agak beresiko ya untuk partus bokong ya. Saya rasa lebih baik di tempat yang ada fasilitas kamar operasinya yang standby 24 jam, artinya di rumah sakit ya, karena itu kan riskan Jadi ya, tetap bisa partus yang siap-siap ya dok beresiko. ya. Oke, next Ya, nih ada yang ngalamin kalau pengapuran plasenta di usia 38 sampai 39 itu apakah berbahaya? ya, kalau memang udah cukup bulan, sebenarnya 37 minggu itu mulai ada pengapuran plasenta ya, atau bahasa medisnya itu kalsifikasi ya. Itu tidak bahaya sih selama fungsi plasentanya sendiri masih bagus. Nah, fungsi plasenta itu bisa kita nilai dari aliran darahnya, itu dari USG bisa. Lalu jumlah ketubannya gimana ya. Lalu gerak bayinya gimana. Paling yang bisa dimonitoring ibu itu gerak bayi ya. Kalau gerak bayinya masih bagus, artinya sejam sekali, itu insya Allah sih fungsi plasentanya masih bagus. Jadi nggak ada masalah dengan pengapurannya gitu kan. Jadi pengapuran itu bukan masalah. Yang masalah adalah fungsinya. Pengapuran udah terjadi belum tentu fungsinya menurun. Tapi kalau fungsi plasenta udah menurun ya kan untuk mengalirkan darah ke janin, nah itu yang bahaya Oke, jadi gitu. harus dilihat ya fungsinya lebih tepatnya ya. Hmm, Iya, oke, sekarang betul. saya cek yang di komentar. Ada yang tanya gimana caranya menghitung kontraksi dan waktu hitungan kontraksi yang bagaimana yang sudah mengharuskan kita on the way ke rumah sakit. Ya sebenarnya kontraksi itu kan sekarang banyak ya aplikasinya ya. Kalau pusing-pusing sebenarnya pakai aplikasi aja. Tapi sebenarnya kalau mau ngitung manual ya kalau dia udah intens teratur ya 10 menit itu 3 sampai 4 kali dan kontraksinya itu artinya menyeluruh ya, dari atas perut ke bawah kan sifatnya his seperti itu ya, dan kalau dipegang tuh perut tuh rasanya keras banget kayak batu, nah itu kontraksi yang memang beneran bukan kontraksi palsu, dan sekali kontraksi bisa lama, bisa 30 sampai 40 detik ya, makin lama makin intens, makin lama makin kuat. Nah kalau udah seperti itu ya sebaiknya segera ke Jadi rumah yang jadi sakit. patokannya adalah udah kontraksi beneran dan sudah teratur ya, udah teratur gitu ya. Oke. Iya. Ya. Oke, next ya. Halo dok, apakah kalau sudah ada keinginan untuk mengejan, apakah memang berarti bayi sudah siap keluar dan harusnya tidak ditahan-tahan?
Makasih dok. Udah pengen ngejen. Ya, ya sebenarnya tergantung bukaannya ya. Memang mules itu bikin sensasi mau ngejan kan. Padahal ya belum tentu saat dia mules itu bukaannya udah lengkap, kepalanya udah di seberapa turun gitu kan. Yang boleh mengejan itu kalau bukan udah lengkap dan kepalanya udah di dasar panggul. Nah, itu boleh mengejan ya. Beberapa kali ya banyak juga yang pembukaannya belum lengkap, kepala masih tinggi tapi mau ngejan gitu kan. Makanya suka di edukasi sama bidannya kan, nggak boleh ngeden dulu ya bunda, tiup-tiup dulu apa dulu ya, itu sebenarnya bagus tujuannya, karena kalau dia ngedan sebelum pembukaan lengkap, kepala masih tinggi, itu kan resiko bengkak ya mulut rahimnya, nantinya malah sulit tuh kepalanya turun kalau udah bengkak di mulut rahimnya Oke. gitu. Oke, Mbak Rifa, mudah-mudahan udah terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada prosedur yang baru terkait boleh atau tidaknya, atau batasan kalau misalnya pengen IMD 1 jam misalnya, dan delay cord clamping di situasi pandemi ini. Tadi udah dibahas ya delay yang IMD dok. Ada yang berbeda nggak di situasi sekarang? Nggak ya? Enggak, Berarti tetap punya. tetap sama. Uh, Maksudnya untuk durasinya gitu ya, persyaratan IMD-nya itu tetap sama. Kondisi yang keputusan yang kurang oke buat bayi, misalnya tidak memungkinkan untuk IMD dan DCC itu seperti apa dok? Bayinya tidak bugar ya, mungkin dia ya kalau kita tahu mungkin pas lahir nangisnya nggak terlalu kuat atau nafasnya agak berat, hal-hal seperti itu yang butuh pemantauan lebih lanjut, yaitu kita nggak IMD dan kita nggak lakukan DCC juga ya saat itu. Intinya sih lebih orientasinya ke bayi ya, bayinya siap apa enggak gitu. Kalau ibu sih nggak ada masalah, bayinya siap atau enggak ya. Ya mungkin ibu kalau misalnya ibunya ya ada perdarahan hebat atau ya kita butuh banyak manuver lah gitu kan, ya itu juga nggak bisa juga IMD Oke, gitu. itu ya, semoga udah terjawab. Kalau misalnya kita kondisinya emergensi, harus cepat lahir, tapi dokternya belum datang. Apakah bidan atau perawatnya juga sebaiknya tahu birth plan kita itu gimana ya dok ya? Sebaiknya tahu, makanya baiknya itu ya itu tadi saat dia datang mules-mules kira-kira ini kayak mau lahiran, nah kasih birth plan-nya ke bidan ya, in case jaga-jaga ya, apalagi kalau misalnya jam-jam macet atau gimana jam-jam crowded gitu kan, ya bidannya udah tahu oh ini pasiennya maunya seperti ini Oke gitu gitu kan. ya ibu, jadi nggak cuma sama dokter tapi juga sama sama bidan. Mungkin nanti kalau bidannya ganti shift, nanti ngomong lagi gitu kali ya dok ya, diomongin lagi gitu ya. Iya, ya biasanya sih kalau gitu bidannya sendiri udah operan ya ke temennya. Pasien ini ya maunya seperti ini. Biasanya sih mereka udah aware tuh dengan birth plan pasien. Gitu ya Mbak Nadia ya. Ada salam dari Fadia nih. Nggak mau nanya, mau kirim salam aja tuh di komen. Oke, Waalaikumsalam Mbak Dok mau Dia. tanya, HB saya normal di 12, tapi tensi saya rendah di sekitar 160 sampai 90-50. Itu normal nggak kondisinya? 100, atasnya Apa 100, bawahnya 160? 60. Tensinya Sampai oh 90, 100 per 50. 60. Itu aman nggak, Dok? Sebenarnya sih tahu dulu nih dia memang biasa tensinya segitu atau enggak. Kalau sebelum hamil pernah ngecek enggak gitu kan. Biasanya kalau emang udah biasa tensi segitu itu sih nggak masalah ya. Dia artinya nggak puyeng, nggak lemes, udah kompensasi tubuhnya. Tapi kalau biasanya tensinya bagus, lalu jadi ngedrop begitu, pasti kan ada rasa keliengan gitu kan, lemes. Ya itu bahaya. Paling kalau untuk naikin tensi dibantu sama exercise ya. Hmm, exercise. Jadi kadang ibu-ibu tuh agak salah kaprah juga ya. Kadang bilangnya kalau naikin tensi makan makanan yang mengandung zat besi itu salah ya. Itu untuk naikin HB gitu kan. Ya, itu untuk naikin HB ya penting juga sih naikin HB. Tapi kalau untuk naikin tensi bukan itu, naikin tensi ya olahraga gitu, gerak Makan gitu daging ya. kambing katanya, Dok. Jadi
Iya, makan daging kambing. Nah itu makan daging kambing itu kan sebenarnya Ngambil zat besi. asupan suplemen zat besi kan? Ya, itu untuk naikin KB, bukan naikin Oke. tensi. Beda, Ya, Ibu beda. salah kaprah ternyata ya kalau Mm-mm. kita disuruh makan daging kambing. Itu mah pengen jajan aja kali ya. Oke. Dok, untuk kasus kista ovarium, mana tadi kok hilang? 8 cm. Sejauh mana risikonya jika kita ingin melahirkan per vaginam? Kalau kistanya tidak menghalangi jalan lahir, apa masih tetap berisiko? Untuk kista 8 cm sih nggak masalah ya, nggak masalah untuk lahir per vaginam. Karena kista itu memang nggak menutupi jalan lahir. Kista itu kan di indung telur ya, maksudnya di luar rahim ya, di luar rahim. Dia nggak seperti miom. Miom itu kan mungkin dia bisa nutupin jalan lahir karena dia di dinding rahim kan. Kalau miom itu entah dia menonjol ke dalam, menonjol keluar gitu kan. Tapi kalau kista kan memang beda letak gitu ya, maksudnya sama sekali nggak ada hubungannya dengan jalan lahir janin. Cuman resikonya adalah kalau misalnya bayi udah lahir, udah keluar, ari-ari keluar, itu kan rahim akan mengecil ya. Nah, kalau kista 8 cm itu dia ada resiko terpuntir, jadi kayak kepelintir gitu loh. Nah, itu bisa bikin nyeri hebat pada ibunya gitu. Nah, itu yang kalau nyeri hebat itu bahkan bisa sampai pasiennya itu shock, saking sakitnya itu, saking nyerinya. Tapi ini jarang banget terjadi ya, jarang banget deh. Jarang sekali lah. So far sih banyak beberapa pasien saya nggak ada masalah sih dengan kista dan lahir normal, alhamdulillah ya. Tapi tetap kemungkinan itu ada. Jadi artinya kemungkinan terpuntir setelah rahimnya mengecil, nah itu tetap ada. Untuk kista-kista yang 5 cm atau Tapi lebih itu ya. nanti ada Gitu. penanganannya lagi kan ya dok? Maksudnya kalau itu terjadi. Oke. Iya, ada penanganannya lagi. Dok, di Mm-mm. usia kandungan berapa minggu harus diet karbo dan gula kalau pengen VBAC, PBAC? Oh, iya. Ya kalau pengen feedback tergantung beratnya. Kalau beratnya masih normal ya nggak harus diet juga sih, ya kan. Tapi kalau beratnya biasanya kan setiap USG itu ada kurvanya. Nah dilihat aja kurvanya. Kalau memang udah di atas rata-rata ya dia harus eh diet lah. Ya dietnya itu ya tergantung pengukurannya gitu. Misalnya dia di 28 baik-baik aja ya nggak usah diet. Tapi misalnya di 32 dia udah mulai agak menyimpang nih ya itu mulai diet di situ ya kan. Tapi kalau sampai 36, 37 baik-baik aja, maksudnya sesuai rata-rata aja pertumbuhannya nggak terlalu besar ya nggak perlu diet juga sih. Berarti diet itu tidak terkait dengan niat Mm-mm. VBAC atau tidak ya? Enggak, tergantung bobot Soalnya janinnya aja. kekhawatiran biasanya mau VBAC itu kan takut kegedean bayinya gitu kan, jadinya kesannya kayak Iya, diratain aja harus diet. uh, Padahal kalau kekecilan juga nggak bagus juga ya kalau bayinya kurang. iya, ya berisiko juga buat janinnya kan. Oke, ya, nah, ini ada lagi. eh oh, nggak nanya, cuma mau bilang terima kasih Dokter Afifa udah nemenin dari siapa nih tadi? Mbak Anissa Salma. Oke. Oh iya, sama-sama Nisa. Dok, biasanya kalau mau feedback lagi nih, kalau mau feedback melahirkan lewat HPL, apa yang harus diperhatikan ya dok ketika sudah lewat HPL? Karena kita pasti cemas. Mm-mm. Ya, kalau lewat HPL yang pertama harus dipantau adalah gerakan janin. Gerakan janin tuh penting banget ya, karena itu satu-satunya yang bisa dimonitoring ibu ya. Kan ibu nggak setiap saat USG, nggak setiap saat deket sama dokter atau bidan atau dula gitu kan. Yang bisa dia monitoring ya cuman gerakan janinnya aja gitu kan. Nah, lalu kalau udah 41, sorry udah lewat waktu ya, lewat waktu nih ya lewat taksiran ya 40 lebih, kita juga perlu nilai juga yang tadi tuh dia kebesaran gak sih bobotnya gitu kan. Kadang kalau udah terlalu lama dia nggak lahir-lahir bisa nambah terus kan beratnya kan, apalagi kalau udah trimester 3 itu kenaikan berat janin tuh cepat sekali gitu kan. Lalu jumlah ketuban itu juga penting ya. Jadi saat BSG juga ditanya ke dokternya gimana dok kira-kira ketubannya gitu kan. Karena untuk feedback ya kita juga harus cukup ketubannya ya. Nggak bisa ketubannya sedikit sekali tuh nggak bisa karena riskan kan saat terjadi mules. Lalu juga nyeri di bekas luka sayatan. Nah tuh ada nggak sih rasa-rasa nyeri itu ya dengan semakin meregangnya rahim.
kalau dirasa ada nyeri dan nyerinya itu cukup sering ya, saya rasa sih lebih baik lupakan feedback ya, karena itu khawatir saat itu sudah mulai terjadi penipisan tuh di segmen bawah rahim bekas sayatannya yang terdahulu. Itu beresiko kalau dia kontraksi akan terjadi robekan spontan gitu kan. Itu aja sih, tapi kalau ya semua aman, semua bagus, ya nggak apa-apa. Ditunggu aja gitu. Maksimal kan biasanya sampai 41 ya. Gitu. Tergantung sih, tergantung dokternya beda-beda. Ada yang sampai 40, ada yang 40+3, ada yang sampai 41 Jadi gitu. itu yang tadi dokter bilang mengalami nyeri di bekas sayatan tuh rasanya pasti khas ya dok ya? Maksudnya ibu pasti aware bahwa rasanya di situ gitu. Hmm, Ya, ya, dia hanya emang di daerah sayatan aja, nggak di oke, tempat itu lain ya yang gitu. harus dijadikan tanda buat ibu. Pertanyaan selanjutnya, dok, gimana caranya melunakkan serviks atau jalan lahir selain berhubungan? Kalau di Weeks 37 jarang terjadi kontraksi palsu, apakah masih normal? Hmm, melunakkan serviks itu sebenarnya bisa dengan jimbol ya, ya pasti Mbak Rika tahu lah. Bisa dengan Ya. squat-squat ya Mbak Rika ya. Ya, terus ada juga beberapa yang bilang apa yang melakukan sekarang pijat perineum itu juga bisa ya dibantu sama suaminya gitu kan. Terus kalau 37 masih jarang kontraksi palsu sih nggak apa-apa ya, banyak ini aja, banyakin aktivitas aja ya. Selama memang artinya tidak ada masalah dalam persalinannya, dalam kehamilannya ketubannya cukup, lalu nggak apa bayinya juga nggak gede-gede banget, artinya kemungkinan besar bayinya bisa lah untuk lahir per vaginam, nggak apa-apa, banyakin exercise aja gitu supaya Oke, kontraksinya timbul. exercise lagi ya, ini kuncinya ya. Oke, next ya. Dok, saya Mm-mm. lahiran anak pertama kena preeklamsia di usia kandungan 36, tadi kok hilang sih. 36 waktu kontrol tensi 170. Padahal dari hamil sampai 8 bulan tekanan darah normal, sehingga langsung sesar. Kalau anak kedua mau feedback, gimana? Wah, gimana ya? Gimana silakan dok. Berapa tahun yang lalu Nggak sesar ya? disebut nih. Wah, kurang infonya kurang nih ya Mbak. Mungkin nanti bisa komen lagi ya. Di skip aja dulu, nanti nunggu nunggu mbaknya komen ya. Dok, pernahkah ada pasien feedback dengan mata minus tinggi? Minus berapa paling tinggi yang pernah dihandle dokter? Ya, pernah sih ya, -11 pernah. Tapi umumnya kalau saya pribadi sih, saya lebih senang mengonsulkan dulu tuh kalau dia udah -3 ke atas, saya konsulkan dulu ke dokter mata di usia 36 ya. Untuk penilaian retinanya lah, gimana ada kemungkinan nggak ablasio retina, artinya retinanya lepas spontan saat dia mengejan ya. Kalau dari dokter mata ACC aja sih ya nggak apa-apa, ya nggak jadi masalah gitu kan. Artinya sama aja seperti pasien yang tidak minus kan. Intinya sih kita dapat penjelasan aja dari dokter mata dulu gitu. Kalau memang dia boleh untuk persalinan perkawinan. Ini tadi kayaknya nyambung ke yang sebelumnya ngomongin bayi besar. Ada yang tanya ukuran bayi yang tidak terlalu besar itu berapa ya? Maksudnya pas dilahirkan ya, pas lahir itu ada nggak sih angka ideal gitu? Kurang dari 3 kilo apakah ideal? Ya Hmm. kurang dari 4 kilo lah ya. Sebenarnya yang kita bilang besar itu 4 kilo atau lebih kalau untuk ukuran bayi Indonesia ya. Jadi sebenarnya di bawah 4 kilo ya ideal-ideal aja, nggak apa-apa. Ya kecuali kalau misalnya dia 36 minggu tapi beratnya udah 38, ya itu enggak lah ya. Artinya maksud saya dia sejalan dengan usia kehamilan tapi masih di bawah 4 kilo, itu nggak apa-apa, oke-oke Oke, aja. gitu ya. Jadi tidak usah khawatir karena nggak fix kali ya harus idealnya tuh begini karena ada kayak rentang itu tadi yang dijelaskan dokter. Oke, next mana ya mana ya. Um, Dok, saya sekarang 31 minggu, sudah 2 kali sesar, terakhir sesar 10 tahun yang lalu. Apa masih bisa feedback? Sekarang tidak ada masalah kehamilan yang sekarang normal. Sehat-sehat aja maksudnya. Mm-mm. Ya, itu kita lihat dulu ya, kondisinya gimana. Kalau memang
sampai 36 nanti posisi kepala di bawah ya. Ari-arinya aman, artinya nggak menutupi jalan lahir. Lalu ketubannya juga cukup ya. Dan saya juga suka menilai ketebalan segmen bawah rahim yang bekas sayatan sebelumnya itu cukup tebal atau enggak. Kalau semua memenuhi sih boleh-boleh aja untuk coba Tebal feedback. tuh biasanya berapa Mm-mm. minimalnya, Dok? 3 mili. Ya, jadi bisa tapi harus tetap diobservasi lagi ya, diperiksa lagi kondisinya ya. Ya, tetap ada Oke. persyaratannya ya. Eh, lahirannya, oh ini yang tadi. Nah, lahirannya Maret 2020. Oh, sekarang belum hamil lagi. Tapi pengennya anak kedua feedback dan tidak preeklamsia. Hmm. Maksudnya untuk menyiapkan diri selanjutnya untuk mencegah terjadi lagi, kira-kira apa yang bisa disiapkan gitu kali ya. Belum hamil lagi. Ya, untuk preeklamsia itu memang kalau udah sekali preeklamsia itu kemungkinan besar ya berulang pada kehamilan berikutnya. Preeklamsia sih yang dari data-data yang sebelumnya yang kita dapetin banyak karena insufisiensi vitamin D gitu kan. Jadi sebaiknya dari sebelum hamil dia bagusin dulu nih, cek dulu kadar vitamin D-nya berapa, lalu dicukupi dulu vitamin D-nya, itu yang nggak menjamin juga sih, cuman at least mengurangi resiko preeklamsia berulang ya, gitu. Lalu kalau untuk feedback persiapannya ya tadilah artinya kita usahakan bayinya ya juga jangan sampai 4 kilo ya kan. Lalu supaya segmen bawah rahim yang bekas sayatannya itu cukup tebal, itu kan kita harapkan healingnya, penyembuhannya bagus ya. Penyembuhan luka itu butuh protein, jadi makannya juga harus protein tinggi gitu loh, telur, ikan, ayam kayak gitu ya, tempe, tahu ya, nggak sembarangan gitu supaya penyembuhan luka yang sayatan ya, bukan luka luar ya, luka sayatan rahimnya bagus. Nantinya akan tetap tebal dia gitu kan. Yang kita lihat kan nanti di 36 ya, ini cukup tebal nggak sih? Kalau di 36 cukup tebal ya boleh kita lanjut untuk rencana feedback gitu kan. Oke. Jadi nutrisi yang dikencengin ya, yang jadi faktor ini banget. Iya. Dok, saya anak pertama melahirkan pervaginam. Saat ini lagi hamil kedua sudah masuk 40 minggu, tapi belum ada kontraksi. Baiknya bagaimana ya, Dok? Mana sebentar. Ya itu. Ya kalau misalnya nggak ada masalah, pastinya kan 40 minggu juga udah USG, udah rekam jantung bayi ya. Kalau emang baik-baik aja semua ya tunggu aja sambil melakukan yang tadi, exercise ya. Hubungan dengan suami yang memicu kontraksi lah. Nah, itu Ya. paling ya. Oke. Jalan, Jadi apa, 41 jimbol, seperti kondisinya itu semuanya ya. masih oke, masih bisa mengusahakan hal-hal yang tadi ya. Dok, Mm-mm. kalau apakah ada risiko saat persalinan kalau ibu anemia? Anemia HB-nya 8 sampai 9. Oh iya pasti dong. Heeh. Itu nggak hanya saat persalinan, saat kehamilan juga itu kurang bagus ya dengan HB seperti itu. Nggak optimal kan pertumbuhan bayinya, pastinya nggak optimal ya. Ada resiko bayinya berat badannya kurang ya kan. Nantinya juga pasti kadar zat besi dalam darah bayinya juga pasti rendah itu kan. Yang nantinya saat dia usia sekolah ya akan mempengaruhi kognitifnya si anak ini nantinya saat dia tumbuh kembang mempengaruhi motoriknya, dia cepat duduk, cepat jalan. Nah, itu semua dari dalam kandungan kan. Dan kalau pada proses persalinan resiko perdarahannya tinggi ya untuk HB-HB yang rendah. Sebenarnya HB ideal itu saat hamil kan 11 ya. Oke, kalau 10 masih lah, tapi kalau udah 9, 8 ya itu hati-hati resiko perdarahan. Dan juga saat kehamilan itu dia resiko kontraksi prematur ya. Untuk anemia itu rentan kontraksi prematur. Artinya kontraksi sebelum waktunya, sebelum cukup bulan ya, di 36, pokoknya di 37 ke bawah lah, di 36, di 35 Biasanya kayak kalau gitu. 8 sampai 9 itu langsung perlu ada upaya medis atau bisa diusahakan sendiri, misalnya kita asupannya dikencengin gitu, Dok. Iya, tergantung usia kehamilannya. Kalau dia 8 sampai 9 tapi masih trimester 1, ya kejar dulu lah pakai makanan, pakai suplemen ya. Tapi kalau ketahuannya misalnya di 36,
ya itu pasti nggak ngejar ya. Paling kita bantu dengan infus zat besi atau ya transfusi misalnya. Tapi sih saya rasa pasien-pasien sekarang udah pinter ya, pada nggak mau transfusi, mungkin pada takut ya. Jadi lebih memilih infus zat besi ya itu boleh, boleh aja. Tapi kalau untuk suplemen ya udah trimester 3 biasanya nggak terlalu Oke, ngefek ya. itu tergantung usia kandungannya. Oke. Iya. Kalau misalnya sungsang, mau ikhtiar usaha EVC, ECV oleh dokter Objin, waktu optimalnya kapan ya? Mau ECV optimal kali ya, usaha apa? yang diputer itu ya dok? Yang Oh, putar versi luar, putaran versi luar. Ya, putaran versi luar itu ya optimalnya adalah saat dia 36, 37 ya. Dia udah cukup dekat-dekat cukup bulan lah. Sebenarnya cukup bulan tuh di 37 ya kan. Tapi ya putaran versi luar itu ada risikonya ya. Artinya dia harus siap nih habis diputar misalnya tiba-tiba kontraksi atau tiba-tiba gawat janin. Artinya harus di tempat yang menurut saya safe ya, di rumah sakit yang ada fasilitas kamar operasi ya, karena putaran versi luar itu nggak sesimpel itu gitu ya, tetap ada resikonya. Misalnya tadinya dia nggak ngelilit, dia jadi ngelilit ya kan, karena diputar dia terjadi kontraksi gitu kan ya, tapi ada juga yang baik-baik aja gitu kan. Ya itu tadi, dia usianya paling cepat di 36 dilakukan. semoga menjawab ya tadi. Oke, kita next pertanyaannya. Bentar, bentar. Ini sudah, sebentar. Ini saya random soalnya hari ini ya. Oh ini dok, kalau misalnya plasenta letak rendah sampai di akhir kehamilan itu masih aman-aman aja ya dok ya? Atau gimana? Ada risikonya nggak? Ya tergantung kondisi. Kalau misalnya dia nggak berdarah, nggak Bisa ya? ngeflap, nggak apa-apa, nggak ada resiko. Tapi kalau misalnya dia perdarahan berulang, ya kadang dia cuma letak rendah, dia nggak nutupin jalan lahir, tapi berdarah terus. Sebulan berdarah, sebulan berdarah. Nah, itu riskan kan. Tapi kalau nggak ada keluhan, nggak ada masalah sih, nggak apa-apa. Dicoba normal pun nggak apa-apa ya. Selama dia nggak nutupin ya. Kalau cuma letak rendah kan artinya dia nggak nutupin. Itu boleh kalau nggak ada masalah untuk dicoba lahir normal. Bisa dicoba ya. Ini ada pertanyaan, seberapa efektif ini agak advance nih pertanyaannya kayaknya. Seberapa efektif prosedur metrolisa untuk melunakkan serviks dan membuka jalan lahir? Nggak tahu nih perlu dibahas di sini apa enggak. Ya, kalau prosedur Metrolina sebenarnya sih itu masih belum Dok terbukti bisa terlalu bisa manjur ya. jelasin dulu Artinya nggak belum ada metrolisa evidence itu base-nya juga. apa gitu biar yang lain tahu. eh untuk membuka jalan lahir ya maksudnya tadi kata dia apa? Melunakkan Untuk serviks dan membuka membuka jalan jalan lahir. lahir ya. Menggunakan cervix. Itu ini bukan sih yang kayak dimasukin alat gitu sih kayak misalnya kita pakai Oh, kayak Foley saya nggak tahu tuh kateter dok. itu bukan sih kalau Ya setahu ya. saya sih seperti itu. Setahu saya sih seperti itu ya. Coba nanti kalau ini saya koreksi lagi kalau salah. Ya, itu sebenarnya cukup efektif ya selama kondisi semua bagus, artinya nggak ada ketuban pecah ya. Lalu ya kepala bayi sudah masuk panggul. Karena kalau misalnya kita lakukan itu saat kepala bayi belum masuk panggul, itu malah bikin kepalanya jadi mental lagi gitu loh ke atas, jadi dislok lagi gitu kepalanya gitu. Oke. Jadi ya kalau memang semua oke kondisinya, misalnya ibunya nggak mau infus, nggak mau apa, boleh aja pakai itu. Kayak volley ya, biasanya agak lama juga, dia kurang lebih 1 kali 24 jam. Semoga menjawab ya. Eh Dok di trimester 3, sebentar nih pertanyaan suka hilang-hilang. Uh, di trimester 3 usia berapa minggu dianjurkan untuk cek lab untuk persiapan lahiran? Di 36 boleh, di 38 boleh, antara Itu 36 biasanya sampai kan 38 lah dari ya. dokternya ini Itu kan kita akan bisa memberikan cek. yang akan ngasih tahu kapan kapan pasti akan dikasih tahu kan. Iya. Iya. Mm, 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 mm.
Ya lebih cepat lebih bagus maksudnya, tapi juga jangan terlalu jauh dari taksiran karena ya tadi kalau misalnya ternyata di 38, Mm-mm. tahu-tahu HB-nya 8 gitu kan. Kita masih punya waktu untuk transfusi dulu Oke. gitu kan. Dok, agar ASI mengalir lancar setelah melahirkan bisa upayakan apa ketika hamil? Ya ini sebenarnya sih ahlinya dokter laktasi ya. Biasanya sih kalau saya sih nyaraninnya dimasas aja ya, dimasas. Misalnya pasien udah ngerti sih, biasanya pakai kayak minyak zaitun atau essential oil gitu ya, dimasas dan diusahakan juga apa namanya pakai berat tuh yang nyaman gitu ya, artinya tidak yang berkawat gitu kan. Apalagi saat hamil kan payudara membesar kan. Nah itu bisa dan pastinya juga makanannya, asupannya harus banyak zat besi ya, kayak sayuran hijau, yang tadi saya bilang daging segala macam dan protein juga. Jadi aslinya lebih Oke. berkualitas. Nah, ini pertanyaan yang kebetulan pernah sering dibahas juga gitu di antara bumil. Jadi banyak yang misalnya khawatir karena orang lain tuh bilang, kok perutnya udah turun banget misalnya belum belum ya usianya masih belum waktunya, udah turun banget. Sebenarnya apakah tanda bayi sudah masuk panggul misalnya atau udah turun itu bisa kelihatan dari luar ya dok ciri-cirinya? Kalau iya apa aja ciri-cirinya gitu? Enggak sih, enggak ya. Enggak bisa kelihatan dari luar lah ya. Itu dari periksa dalam ya. Atau dari USG juga kita bisa lihat. Tapi sebenarnya lebih akurat lagi dari periksa dalam ya. Kalau perut turun itu sih ya cenderung terjadi karena misalnya ibunya nggak pernah olahraga ya kan. Jadi otot perutnya itu nggak stretch gitu ya. Perhatiin deh kalau ibu-ibu yang rajin olahraga pasti perutnya nggak bakal turun gitu kan. Atau dia udah kehamilan ketiga, keempat gitu kan. Ya itu pasti ya namanya ototnya udah turun mesin 3 4 kali gitu kan. Pastilah nggak sebagus hamil pertama gitu. Jadi nggak ada urusannya sih perut turun Oke, sama masuk berarti panggul kalau misalnya udah kelihatan ada yang gitu. turun, jangan apa ya, Kak, jangan dibikin khawatir-khawatir yang sebetulnya tidak diketahui gitu ya. Iya. Oke, jadi harus betul-betul dicek ya, masuk panggul atau enggak harus dicek, nggak bisa nebak-nebak. Oke deh, kita lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi. Hmm, saya hamil trimester 1, bagaimana mengenai feedback VBA2C? Eh, Intinya ini tadi udah dibahas ya, intinya memungkinkan tapi dengan kondisi-kondisi yang eh, dikontrol ya dok ya, PBA2C itu. Oke. Ya, sebenarnya jadi gini loh, kadang pasien tuh bingung ya, maksudnya, dok, kapan sih taunya nih saya bisa feedback apa enggak? Itu sering banget tanya kayak gitu. Sebenarnya itu kita tahu di 36 tadi ya, di 36 karena di 36 itu kita kondisi bayi udah nggak mungkin berubah, kondisi plasenta ya udah pasti di situ-situ aja, nggak mungkin berpindah lagi dan ya tadi kita bisa lihat ketebalan dinding rahimnya karena di 36 itu udah cukup meregang ya, tapi kalau kurang dari 36 ya itu rahimnya masih belum terlalu regang kan, belum terlalu akurat lah penilaian ketebalan dinding rahim gitu. Jadi tunggu sampai 36 gitu. Bisa nggak nih Oke, feedback gitu. alhamdulillah. Ini kita sudah jam 8.24. Pertanyaannya masih ada yang masuk sih. Tapi mungkin supaya nggak kepotong, kita tutup dulu kali ya pertanyaan sampai di sini. Dan ternyata menarik betapa pertanyaan yang masuk itu ternyata banyak kan emang memang seputar kekhawatiran masalah berbagai masalah kesehatan kehamilan ya. Jadi meleset dengan tema awal kita. Uh, ya gitu aja, terima kasih banyak ya dok. Tapi saya simpulin dikit kali ya terkait dengan judul kita sekarang, karena tadi pertanyaannya udah kemana-mana. Jadi intinya kalau ibu pengen punya persalinan sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan, yang membahagiakan, yang tenang dan lain-lain, yang gentle itu uh, jangan sungkan sama dokter. Karena dokter dan bidan adalah partner ya dok ya. Kita setara dong ya dok ya, sebagai pasien setara. Jadi kita berhak untuk menyuarakan keinginan, walaupun mungkin nantinya menurut dokter terdengar absurd mungkin gitu. Tapi disitulah fungsi komunikasi kan ya dok. Jadi ketika ada yang absurd pun nanti akan dikonfirmasi lagi dan Iya, didiskusikan bersama. Gitu ya dok ya. Oke, ayah ibu pokoknya jangan sungkan iya. deh karena kan rugi aja punya keinginan yang tidak disampaikan ke dokter padahal sebenarnya mungkin diwujudkan gitu kan. Oke, dari dokter sendiri ada pesan-pesan terakhir nggak dok?
Ya, pesan saya sih, pokoknya jangan apa ya, jangan terlalu pasrah jadi pasien gitu ya. Jangan terlalu pasrah ya. Artinya ya, ya tadi ya sebenarnya pasien tuh berhak dia berhak tahu dia apa-apa yang dilakukan dokter. Kenapa dok seperti ini? Kenapa saya nggak bisa kayak gitu? Nah itu dia berhak tahu. Jadi diskusi lah sama dokter, nggak usah sungkan-sungkan ya. Apalagi untuk perencanaan persalinan ya. Pastikan bisa menghubungi dokternya kapanpun ya, at least by WhatsApp gitu ya. Dokternya misalnya di telepon juga nggak memungkinkan, by WhatsApp. Jadi komunikasinya bisa langsung gitu, nggak lewat pihak kedua atau gimana yang nanti khawatirnya pesan yang sampai berbeda. Jadi ya gitu aja. Artinya nggak usah sungkan, sama sih seperti tadi ya. Karena dokter bisa aja dokter mewujudkan semua impiannya bunda-bunda gitu kan. Tapi karena bundanya nggak ngomong, ya Iya. dokternya nggak mengerjakan gitu kan. Oke deh. Iya, Segitu aja kali ya dok, karena ini udah menjelang 1 jam tepat, 60 menit. Terima kasih banyak Smart Pregnancy Clinic dan Dokter Afifa Hairani udah sama-sama. hadir hari ini memberikan edukasi buat kita Ya, semua, buat teman-teman dari Cerita Lahir. Saya juga terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan bicara. Oke, buat yang nonton juga terima kasih banget udah nyimak. Semoga bermanfaat. Ditutup dulu ya, sampai sini ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok ya. Waalaikumsalam. Sama-sama, Mbak Rika.